Untuk nomor 3 yaitu soal dari modul manajemen proyek. Soal itu, perusahaan Karya Bakti merupakan perusahaan retail yang bergerak di bidang toiletries. Pada kuartal 3 periode tahun 2022, perusahaan ini berencana untuk melaksanakan perilisan produk eksklusif dalam rangka ulang tahun ke-30 tahun perusahaan. Perilisan produk tidak hanya berdiri sendiri. Aktivitas ini memiliki beberapa aktivitas pendahulu dan aktivitas penyertanya. Berikut ditampilkan beberapa rangkaian aktivitas yang akan dijalankan oleh perusahaan Karya Bakti dalam perilisan produk baru. Ini ada kode aktivitasnya sama aktivitasnya. Nah, selanjutnya berdasarkan rangkaian aktivitas di atas disusun estimasi waktu serta aktivitas pendahulu atau prasyarat dalam 3 kondisi sebagai berikut. Jadi setelah diketahui kode aktivitas sama aktivitasnya apa aja, itu dibuat estimasi waktunya dalam bentuk hari. Ada waktu optimis, waktu umum, sama waktu pesimisnya. Terus juga ini diketahui kegiatan sebelumnya itu apa aja dari si aktivitasnya ini. Nah, sebagai manajer produksi, Anda diminta untuk dapat menguraikan berapa lama waktu relatif yang dibutuhkan untuk menyelesaikan rangkaian aktivitas perilisan produk, aktivitas mana yang tidak boleh terlambat dalam pelaksanaan perilisan produk, dan ini ada S, berapa besar presentasi terselesaikannya perilisan produk dalam waktu 155 hari, dan dampak keterlambatan pada jalur kritis itu apa aja. Setelah diketahui tadi kode aktivitas, terus estimasi waktu, mulai dari waktu optimis, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatannya jika terjadi kesalahan, terus waktu umum, waktu yang paling sering terjadi bila dilakukan berulang, sama waktu pesimisnya, itu waktu yang dibutuhkan bila terjadi kesalahan pada kegiatan yang bersangkutan, sama kegiatan sebelumnya atau kegiatan dahulunya. Maka yang harus kita cari selanjutnya adalah expected duration sama variance-nya. Nah, untuk yang ini, rumusnya itu adalah ini, C3 plus 4 dikali D3 plus E3 bagi 6. Kalau rumus secara manual itu, ini A plus 4 dikali M, terus ditambah B dibagi 6. Untuk A atau di sini tuh C3 itu adalah waktu optimis, terus tambah 4 dari rumus. Kalau D3, kalau dari rumus manual itu adalah M, pada waktu realistis, sama E3 di manualnya adalah B adalah waktu pesimisnya. Jadi gini, waktu optimis ditambah 4 dari rumus dikali waktu umum ditambah waktu pesimis dibagi 6. Terus tinggal di enter aja. Nah, kalau udah gitu tuh tinggal di drag ke bawah. Maka akan muncul hasil seperti di bawah ini. Begitu juga untuk variance. Variance itu rumusnya ini. E3 dikurang C3 dibagi 6 dipangkat 2. Jadi, waktu optimis, waktu pesimisnya dikurang waktu optimis dibagi 6, terus tutup kurung dipangkatin 2. Terus akan muncul hasil seperti bawah ini. Kalau udah muncul tuh tinggal di drag ke bawah aja. Terakhir itu perhitungan menggunakan metode PMGM. Untuk modul manajemen proyek ini menggunakan modul Project Management atau CPM. Nah, selanjutnya tuh klik File, pilih New, Triple Time Estimate. Kenapa triple? Dikarenakan di situ tuh ada optimistic time, most likely time, sama pessimistic time. Nah, selanjutnya kalau udah akan muncul kotak dialog seperti bawah ini. Untuk titel itu bebas isi apa aja. Kalau number of activities-nya 16, karena di soal ada aktivitas mulai dari PP1 sampai dengan PP16. Tabel strukturnya diisi, diklik yang immediate predecessor list. Lalu klik OK. Nah, setelah diklik OK, itu akan muncul tabel seperti di bawah ini. Masukkan data seperti yang ada di soal, mulai dari activity, PP1 sampai PP16 itu diisi, terus optimistic time, most likely time, sama pessimistic time itu diisi seperti yang ada di soal. Nah, untuk predecessornya ini,
Kalau di soal kan bentuknya koma, tapi kalau di sini dipisah. Jadi di soal ada dua, seperti di PP5, aktivitas pendahulunya itu PP2 sama PP4 itu dipisah. Jadi dia PP2 di predecessor 1, PP4 di predecessor 2. Selanjutnya setelah dimasukkan datanya semuanya, diklik solve. Setelah diklik solve, maka akan didapatkan hasil seperti bawah ini. Untuk select ini merupakan jalur kritisnya. Jalur kritisnya itu ada PP1, PP2, terus PP4, PP6, PP7, PP8, PP9, PP12, PP13, PP14, sama PP16. Nah, untuk proyek 144,67 ini berarti proyek tersebut itu diselesaikan selama 144,67 hari. Nah, ini merupakan diagramnya, jalur kritisnya. Ini mulai dari PP1, PP2, PP4, sampai seterusnya. Untuk kesimpulannya, karena di soal itu ditanyakan, waktu relatif yang dibutuhkan itu adalah 144,60 hari, terus aktivitas yang tidak boleh terlambat yaitu di jalur slack yang tadi ini, yaitu ada PP1, PP2, PP4, PP6, PP7, PP8, PP9, PP13, PP14, dan PP16. Nah, kalau untuk menghitung persentase terselesaikannya perilisan produk dalam waktu 155 hari, itu ini ada caranya. Dari S-nya itu akar kuadrat seluruh nilai variansi pada jalur kritis. Jadi, variansi yang ini tuh, yang jalur kritisnya aja, sini tuh dikuadratkan. Terus setelah itu dijumlahkan, didapatkan hasilnya itu 38,2482. Nah, kalau udah menghitung probabilitasnya dengan cara waktu estimasi dikurang waktu kritis dibagi S. Waktu estimasinya itu 192,02 dikurang 144,67 waktu kritisnya, dan S-nya yang tadi tuh 38,2482. Dihasilkan didapatkan hasil 1,2379 yang dibulatkan menjadi 1,24. Nah, 1,24 ini dicari melalui tabel distribusi normal Z. Karena yang didapatkan adalah 1,24, maka ke bawah dulu 1,2 sama 0,04. Nah, ditarik, itu ketemunya adalah 0,8925, yang jika dipersenkan menjadi 89%. Selanjutnya, untuk yang terakhir itu dampak keterlambatan pada jalur kritis. Nah, kalau jalur kritis ini terlambat, kan perencanaan perilisan produknya ini tuh udah membutuhkan aktivitas pendahulu sama aktivitas penyerta. Jadi, kalau salah satu jalur kritis terlambat, itu akan menyebabkan aktivitas yang sudah dirangkai menjadi tidak sesuai dengan rencana awal, yang sangat memungkinkan terjadinya kegagalan merilis produk baru pada saat acara ulang tahun ke-30 tahun perusahaan.